Dalam beberapa tahun terakhir, judi online menyelinap cepat ke hidup anak muda. Lewat layar kecil di tangan mereka, taruhan dimulai hanya dengan satu klik. Usia 20-an, masa produktif, tapi juga masa rawan. Banyak yang terjebak bukan karena paksaan, tapi karena rasa penasaran. Awalnya buat adrenalin, menang, senang, uang langsung habis buat hal-hal yang gak penting. Polanya terus berulang. Tanpa sadar, mereka jadi konsumtif. Bukan karena butuh, tapi karena dorongan dari game yang bikin ketagihan. Kalah gak bikin kapok, malah jadi alasan buat mereka main lebih besar. Yang dicari bukan uang, tapi rasa puas, dan rasa itu cuma muncul kalau terus main. Dampaknya nggak langsung kelihatan, tapi perlahan mengubah cara berpikir, cara hidup, dan semuanya bermula dari satu hal kecil. Taruhan di game online. Di video ini, kita dengar langsung dari mereka yang pernah atau sedang jalanin itu semua. Ya, halo, selamat sore Mas. Sore Mbak. Jadi yang seperti tadi kita udah tanya-tanya ke Masnya, apakah Mas main judi online, terus bersedia untuk ditanya-tanya. Jadi kalau boleh tahu namanya siapa, mau foto mukanya dan suaranya di blur aja. Di blur, oke. Untuk tanggal bulan lahirnya boleh dikasih tahu? 24 April 2003. 2003, oke. Alamatnya di mana kira-kira rumahnya? Ini ditanya berarti. Iya. Berarti apakah Mas setuju untuk mengikuti kegiatan ini? Setuju ya? Apakah Mas setuju untuk direkam? Setuju. Terus apakah Mas setuju untuk direkam dan dipublikasikan? Oke, tanda tangan ya Mas. Oke Mas, kita mulai tanya-tanya nih ya Mas. Oke. Boleh dijawab dengan sesuai pengalaman Masnya. Jujur aja. Ya. Jujur aja buat pengalamannya tentang judi online ini, oke? Sip. Oke, boleh diceritain gak nih awal gimana Mas kenal sama judi online ini? Awal kenalnya. Ya awal kan. Kenal, terus akhirnya jadi gunain judi online ini Awal kenal judi online tuh gara-gara terinfluence dari teman. dari teman. Itu teman mana tuh Mas? Teman main di rumah. Di rumah, jadi bukan sekolah atau apa? Bukan Pak. Oh ya, kebetulan Masnya saat ini cuma kerja aja nih Iya kerja. di ojol. Iya. Dari teman rumah, terus kapan tuh mulai gunain judi online? Pas Main SMA. judi online. SMA. SMA, tapi itu terinfluence sama Teman rumah. walaupun udah dari SMA. Itu itu Masnya main judi online tuh berbentuk apa nih biasanya? Kayak ada aplikasi Ya, Aplikasi. atau website? Aplikasi. Namanya apa tuh Mas kalau boleh tahu? 1xbet. Apa? 1xbet. One 1xbet. X BED. BED. Apa yang ngebuat Mas itu tertarik nyoba judi online dan akhirnya terus gunain aplikasi ini? Awal mula tertarik itu gara-gara awalnya iseng aja. Iseng coba-coba ikut-ikutan. Tapi apa yang Mas dapetin? Maksudnya emang tujuannya tuh karena pengen dapat duit apa pengen seru-seruan aja? Itu mendapat duit. Oh, dapat duit. Itu. Itu. Dan seru-seruan. Sama seru-seruan. Tapi itu jadi hal utama nggak? Apa nggak kayak ada pengen nih biar bisa gandain duit terus jadi pengen mulai sesuatu yang lebih positif, maksudnya dari ngegandain duit itu? Ada sih. Nggak ada. Emang pribadi buat main aja buat main, seru-seruan. buat seru-seruan. Terus kalau boleh tahu sistemnya, ini kan aplikasi kan? Iya. Berarti aplikasinya itu di download. Download. Terus itu dia tuh sistemnya game apa gimana? Ya game, kayak nebak game bola gitu, skor bola. Skor bola. Jadi kalau misalnya benar dapat tuh Dapat bola ya, skor bola. bola. Terus tertariknya, tapi kalau misalnya itu kan
skor bola ya. Berarti tertariknya karena emang pure duitnya apa karena dari kayak menarik nih aplikasinya kayak Fitur-fiturnya, duitnya. duitnya, pure duitnya. nah berapa sering Mas gunain aplikasi judi online ini dalam seminggu? Karena itu sih tergantung ada gamenya aja, seru apa enggak, paling dan 2-3 kali dong. 2-3 kali seminggu. Itu sampai saat ini enggak? Ya, Ya, rutin ya. Maksudnya Seminggu 2-3 kali. Oke. Setelah mulai main nih judi online, ada nggak perubahan dalam Mas tuh gunain uang kayak jadi lebih boros kah? enggak sih. Enggak, Tapi karena ya ya, karena emang angkanya emang betting masalahnya kecil-kecil aja. Antar gue aja. selalu itu. Kalau misalkan tadi 2-3 kali seminggu, berarti bisa keluarin 150.000. Iya, cepet gue. Berarti nggak pernah tuh kalau selama ini Kurang bisa lebih nggak pernah. selama ini sampai sekarang di atas 200 nggak pernah. Oke. Apakah Mas pernah gunain uang ini yang seharusnya digunain buat kebutuhan lain tapi malah main judi? Itu emang selalu iseng aja, selalu ganjil. Oh, jadi kayak emang bukan duit pegangan yang paling penting nih, emang karena punya aja, Yang penting duit dingin bukan duit panas. karena ada jadi dipakai buat idol gitu. Kalau yang buat kebutuhan gitu nggak dipakai. Oke. Seberapa besar pengaruh harapan untuk menang dalam judi terhadap keputusan Anda dalam membelanjakan uang? Jadi Mas ini kan main biar dapat duit nih. Terus itu jadi pengaruh yang paling gede nggak buat terus main? Udah sih, gitu aja. Jadi apa nih, maksudnya tetap kayak pengen seru-seruan aja gitu. tapi Nyari adrenalinnya. Tapi menurut Mas, kalau prioritasnya utama dapat duit sama seru-seruan, yang paling pertama apa? Dapat duit ya, tetap ya. Iya. Oke. Terus nih tadi apakah ada merasa pengeluaran Mas nih itu jadi lebih impulsif sejak bermain judi, jadi lebih boros gara-gara main judi, karena duit tadi itu yang sebenarnya bukan duit utama lah, Iya. jadi dipakai buat itu emang iseng aja, nggak merasa boros. Oke. Nah, gimana nih tanggapan teman atau keluarga Mas terhadap kebiasaan Mas bermain judi online? Nah, kalau boleh tahu keluarganya tahu nggak nih? Nggak, berarti teman-teman aja. Cepet aja. Apa gimana tanggapannya? Tahu-tahu temen sih bisa-bisa aja, kayak ya udah anggap normal aja. Normal itu gimana, maksudnya? Apakah teman Mas mendukung kayak nggak apa-apa lah, namanya seru-seruan, atau kayak ya udah biarin aja? Ya mendukung aja, yang penting mah kalau misalnya hasil menang bagi-bagi aja. Oh gitu. Tapi pernah Mas bagi-bagi? Gue ngapain, rugi lah anjir. iya Orang masangnya dikit juga ya? Iya. benar. Nah terus pernah nggak nih Mas ngerasa nyesel setelah ngabisin uang buat judi? Dan gimana nih pengalamannya? Kalau ada rasa penyesalan? Salah ada. Tapi Ya nggak, tapi nyesel aja. Halo Kak, siang. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Pensos. Kita mau minta izin untuk wawancara Kakak untuk mata kuliah kita, yaitu mata kuliah masalah-masalah sosial. Kebetulan di sini kami mencari subjek kita itu pengguna aplikasi judi online. Apakah Kakak bersedia? Boleh tolong diisi dulu inform konsennya. Apakah ini dulu, kakak nama lengkapnya siapa? Bentar ya kak. Jenis kelamin laki-laki, umur kakak? 21 tahun. Untuk tanggal lahirnya? 31 Desember 2003. Alamatnya kak? Alamat rumah? Depok, Jalan Johar, 103, Depok Utara. Depok, Jalan Johar, nomor 163,
Beji ya kak? Kelurahannya Beji. Untuk kecamatannya Beji juga. Apakah kakak setuju nih ngikutin kegiatan ini? Setuju? Setuju. Ya. Ya. Apakah anda setuju untuk direkam dan dipublikasikan? Setuju. Terus apakah anda setuju juga untuk direkam video dalam kegiatan ini? Setuju. Apakah anda setuju bila karya gambar, foto, dan penampilan ini dipublikasikan dalam media sosial seperti YouTube, Facebook, dan website? Setuju. Persetujuan peserta tanda tangan kan? Boleh? Kalau gitu boleh kita mulai ya, tanya-tanya ya sedikit. Boleh tolong diceritain nggak sih pertama kali kenal dan menggunakan aplikasi judi online itu gimana? Pertama kali itu karena ngeliat teman sih, kan ada beberapa yang udah mulai main dari SMA ya. Dari SMA itu udah beberapa yang main, terus akhirnya ya mulai coba-coba gitu. Berarti dari tahu dikenalin sama temen gitu. Terus apa sih yang bikin tertarik dan sampai mau nyoba? Aplikasi itu lebih ke awalnya sih karena seru aja gitu. Oh ya animasinya seru segala macam. Ya, tapi ujungnya karena bisa dapat uang tiba-tiba seru juga gitu. Akhirnya. Jadi emang karena ngelihat seru dan juga karena ngelihat bisa dapat. Kalau sekarang ini berarti seberapa sering pakai aplikasi main di judi online itu? Dalam Satu seminggu minggu atau- ya dalam jam. Seminggu ya, dalam seminggu itu ya 4 hari seminggu lah, tiap hari pasti main. Berarti lumayan sering ya. Ya, dalam 1 minggu ya. Jadi kalau sebulan itu sekitar berapa? 16 kali. Iya, mau di 16 hari, tapi per harinya kakak bisa main berapa? per hari bisa 2-3 kali. Itu sehari. Iya. Sebenarnya selama main judi ini pernah berharap untuk menang atau emang udah tahu gitu loh bahwa pasti judi tuh ada kalahnya atau emang berharap selalu menang gitu? Berharap sih iya, cuma udah tahu kalau nggak mungkin menang terus, jadi cuma buat serunya aja. Kalau misalnya dalam bermain itu pernah nggak pakai uang yang seharusnya buat kebutuhan lain? Pernah. Boleh ceritain contohnya? Ya dulu pernah pinjol gitu sekali buat main gitu. Itu aja. Mungkin lanjutin pertanyaan yang tadi ya, kayak misalkan kakak tuh main judi online ini lebih sebenarnya kakak ngincar uang nggak sih? Ada pemikiran untuk kakak tuh kayak untuk menggandakan uang kakak gitu? Ada, cuma nggak, tapi udah tahu bahwa seringan pasti nggak, jadi untuk serunya aja gitu loh. Nggak pasti juga kan soalnya. Berarti kakak menganggap judi online sebagai hiburan gitu? Hiburan aja. Terus berarti kayak kakak tuh ini nggak sih, apa sih, memiliki harapan besar gitu untuk menggandakan uang, atau ya udah gitu main aja? Oh enggak, ya udah main aja, nggak berharap juga. Terus misalkan nih kakak mendapatkan uang, misalkan penggandaan uang, misalkan kakak misalkan main berapa, biasanya kakak main berapa? Main mulai dari 50.000 sampai 2-3 juta. Oke. Berarti misalkan kakak main nih 50.000, terus kakak mendapatkan misalkan uang besar dari Judi online. gitu. Apakah kakak jadi memiliki keputusan untuk ketika kakak udah dapat uangnya nih, uang lebihnya atau penggandaan uang itu, kakak jadi boros gitu pengeluarannya, atau mungkin kakak jadi buat membelanjakan uang tersebut untuk hal-hal lain gitu? Jadi belanjakan paling sih
beberapa doang, mayoritas bakal balik lagi ke ini apa, ke slotnya itu. Oh, ke game juga. Ya, gamenya balik mayoritas secara 80%-an. Oh, berarti misalkan kakak dapat 10 juta, kakak pakai 8 jutanya untuk diputerin lagi gitu di aplikasi judi online. Seringnya ya gitu. Oke. Terus kakak ngerasa nggak sih kayak kakak main judi online ini jadi ngerasa impulsif gitu, jadi buang-buang duit mulu untuk main gitu? Dulu iya, cuma buat sekarang sih udah enggak ya. Soalnya udah tahu borosnya itu nggak baik, udah pernah ini. Oh, berarti kakak sekarang udah mulai ngurangin. Ya, Kalau dulu berarti kakak termasuk yang impulsif. ya kan dulu impulsif banget. Kalau misalkan nih dikasih range gitu, kakak dalam seminggu atau sehari itu kakak bisa ngeluarin impulsif uang buat main judinya tuh berapa gitu? Dari 300 sampai sejuta. Sehari? Ya, Sehari bisa sejuta gitu. Itu kakak bisa dapat penggandaan uang, kayak misalkan dari sepersekian sehari itu tuh kakak tuh bisa dapat untung nggak sih sebenarnya? Apa malah bisa habis gitu? bisa untung, bisa habis. Iya, tapi seringan habis. Seringannya habis. Makanya akhir-akhir ini ngurang-ngurangin. Ya, Oke. Boleh lanjut lagi. Pernah nyesel nggak sih kalau misalnya abis make uang itu kayak emang sampai habis gitu buat judi? nyesel enggak sih, enggak pernah nyesel. Karena kan memang tujuannya untuk have fun gitu utamanya. Karena emang dari awal udah diniatin untuk have fun. Kalau ada uang lebih bisa dijajanin, kalau enggak ya udah. Oke. Berarti kakak menganggap bahwa kakak tuh main judi online ini termasuk dari perilaku konsumtif kakak gitu? Iya, ya jatuhnya hobi lah. Hobi berarti udah dianggap Hobi gini, iya hobi. Kalau dari teman dan keluarga sendiri, mungkin yang tahu itu tanggapannya gimana? Ya, mayoritas sih ya negatif lah tanggapannya. Pada ingetin, bilangin jangan sering-sering, jangan ini kan pertamanya haram juga gitu kan. Cuma ya ada beberapa yang tanggapannya positif gitu. Ya udah jadi aja gitu. Karena kayak udah main gitu. Iya main aja lah. Berarti tapi ada yang ngomel, ada yang main. Ada. Yang ya udah positif aja. Dukung aja. Ya, oke. Oh, ini paling mau nanya kakak, misalkan kakak punya uang nih 100% duit kakak itu biasanya yang dipakai buat judi online tuh berapa persen dari keuangan kakak? Misalkan kakak punya uang 100.000, ini anggapannya persentase. Iya. Berapa persen duit kakak, misalkan kakak di dompet sekarang ada berapa, kakak pakainya berapa persen? Yang ada 100.000 ya, kalau 100.000 paling 20%. 20%. Berarti kalau misalkan nominalnya semakin gede di dompet kakak bakal semakin lebih besar pengeluarannya. Iya kalau lebih. Menurut kakak nih semenjak mulai main judi online itu mempengaruhi gaya hidup nggak? Atau kayak kebiasaan belanjanya, konsumsinya itu berubah nggak Kak? Mulai main. Cuma berubah di tambahan uang itu dibagi untuk main slot itu ada. Jadi pengeluarannya itu emang udah ada di Dikhususin buat main. Iya, dikhususin gitu. Oke, jadi emang Sekitar berapa tuh? Sekitar berapa persen dengan uang kebutuhan yang lainnya? Kalau di kebutuhan yang lainnya gimana gitu? Berapa persen deh? Berapa persen duit kakak yang digunakan untuk judi? Bisa 20%, 20% lah. Oke. Tapi rutin ya? Rutin ya. terus apakah kakak pernah mengalami kesulitan keuangan nih karena abis main judi online ini? Pernah sekali. Yang saya tahu tuh ada parlay, Ya, ada itu judi yang bola Ya, ya. olahraga gitu ya. Terus ada yang game. Kakak tuh lebih yang kayak gimana? Yang judi? Atau yang mungkin yang live ya? Ada juga yang video live. Iya ada yang live, dia bisa main kartu gitu. Ya lebih ke apa yang game sama yang live sih. Kenapa kakak lebih memilih dua itu? Karena parlay nggak ngerti. Oke, bah. Oke. Sudah? Kalau yang game itu aplikasinya apa kalau boleh tahu? Oh iya. Aplikasi enggak, Bukan aplikasi. Bukan aplikasi ya? website sih. Website. Kalau boleh tahu nama webnya?
Contohnya satu ada namanya Zeus 138. Kalau konten yang live itu biasanya kontennya apa? Biasanya main blackjack, roulette. Oh, Bisa di- kalau live tuh kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak ya? Kalau live itu jadi ya ada di depan kamera itu orang yang bagiin kartunya itu secara live. Kita bisa naruh taruhan kita ya secara live. Jadi semua orang yang main itu kartu itu sama, tinggal ujungnya akhir aja gimana. Oh berarti kakak tuh ada yang nampilin nih, ada yang kayak kakak misalkan seperti bermain di kasino. Iya, kurang lebih Oh, tapi Itu dalam bentuk apa? live. Dia live gitu. kayak Zoom live aja gitu, kayak misalkan lagi Zoom gitu tapi mereka lagi yang Tapi kakak bisa apa namanya kayak bersimulasi kayak sedang bermain kartu di situ gitu. ya bisa berinteraksi langsung juga sama yang dealernya juga. Kalau biasanya tuh live gitu, dia yang live itu orang Indo atau orang luar? Kebanyakan sih orang luar. Berarti tapi kakak pernah lihat ada yang orang Indo gitu? Kan ada yang jadi kan ada beberapa macam live itu, ada yang perusahaannya itu di Eropa sama Asia gitu kan. Kalau di Asia kadang ada orang Indo ada. Tapi untuk keuntungannya lebih ke kakak lebih dibandingkan dua ya lebih prefer mana antara yang live sama yang game? Lebih prefer game karena lebih apa ya nggak prediksi lah ya, lebih. Biasanya ngeluarinnya lebih besar yang live atau game? Berarti kalau game gimana kak? Bisa deskripsiin nggak? Kalau game itu modelannya kayak Karena kan maaf motong. oh ya mungkin Mungkin karena kalau yang terkenal gitu di Instagram kayak gara-gara yang kasus anggota DPR ya main itu bilangnya kayak Candy Crush. ya. Memang ada yang mirip memang ada. Jadi game itu sebenarnya banyak juga variasinya, cuma yang sering orang main itu dan saya mainkan itu yang slot kayak di misalkan di live casino gitu, misalkan di Vegas gitu, jadi di slotnya itu lebih. Tapi ada bermacam-macam, ada yang kayak game bingo, terjatuh bola, dia mantul-mantul di bawah itu ada kaliannya. Jadi bolanya itu taruhannya. Kalau nggak masuk ke Kalian Masuknya itu yang di tengah ini bisa ada 5, itu 0,2 dikali 0,2 dari bet, dari taruhan yang saya taruh itu berapa gitu. Makin ke pinggir makin gede sampai kali 1000 gitu. Oh, mau nanya ini juga kak, kayak kakak misalkan main 50.000 atau 100.000. Biasanya kak, kan itu setahu saya ada yang kakak ngeluarin duit per ngasihnya itu berapa? Per betnya. Oh iya per betnya. Kakak biasanya per betnya tuh berapa gitu? Minimal Untuk ngeplay game-nya. ngeplay sebenarnya tergantung depositnya berapa ya. Misalkan 50 itu biasanya di bet kecil sekitar 400 perak sampai 1000. Tapi misalkan udah mulai 100.000 sampai 10 juta gitu, udah mulai naik dari 2.000 per putaran sampai 100.000 per putaran gitu. Berarti oke. Nah mau nanya juga kayak misalkan di game itu ada fitur atau sesuatu yang bisa buat ningkatin probabilitas kakak mendapatkan keuntungan nggak sih sebenarnya? Beberapa game ada. Kayak gimana contohnya? Jadi bisa di game slot itu kan ada yang namanya scatter. Scatter itu di saat kita dapat free spin bonus game itu yang kita biasanya menang besar di situ, walaupun bisa nggak menang juga ya. Nah itu biasanya ada fitur tambahan, bisa kita nyalain itu buat 5 kali kesempatan atau 10 kali lebih besar, lebih cepat. Dan jadi emang lebih cepat, cuma ya dapat pun belum tentu menang sebenarnya. berarti fitur itu bayar juga? Iya lebih, jadi misalkan taruhan itu 400 perak, misalnya kita nyalain fitur yang kayak 5 gitu bisa jadi 1.400 putarannya gitu. Berarti itu salah satu fitur untuk meningkatkan probabilitas. Ya. Tapi nggak juga sebenarnya. Sebenarnya nggak juga. Oke. Udah sih, gitu dari gue. Tapi ada rencana buat selesai nggak? Maksudnya mengudahi cantinya ini? Enggak sih kayaknya sih. Ada Keinginan nggak ada keinginan Iya, maksudnya dalam rasa diri gitu. loh. Apa dalam pernah nyesel kan maksudnya. itu ada kerasa nggak kayak pengen kayaknya di stop aja deh daripada terus-terusan diganti semua? kalau stop sih nggak mungkin, dikurangin dikit mungkin ya. Kakak merasa itu toxic nggak sih bre? Kakak ngelakuin ini kayak maksudnya Toxic itu kalau
kayak tadi pakai uang pinjol atau pakai uang orang lain gitu tetap sih. Kalau buat kesenangan diri sendiri aja sih nggak masalah sebenarnya. Dan uangnya itu bukan uang yang dipakai untuk Iya, hari-hari. merasa masih Dipakai uang sendiri jadi selama nggak merugikan orang lain. gitulah ya. Karena kakak pakai duit income sendiri, Betul, tidak memaksakan duit yang ada gitu. betul. Karena kan saya juga pernah dengar kayak ada yang jual TV, jual ini. Ya jual-jual barangnya gitu, itu udah nggak baik. Nah, harusnya nggak main kayak hal kayak gini, hal kayak judi itu nggak main dia. Ya, Oke. Ada lagi, Aisyah? Kalau gitu cukup dari kita. Sekali lagi makasih banyak untuk yang udah meluangkan waktunya. Kalau gitu seperti tadi kan udah dijelasin bahwa hasilnya nanti akan digunakan dalam dokumentasi dan jurnal.